Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kalian kembali di kegiatan belajar mengajar IPS kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Senang rasanya mendengar kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ASEAN. Yuk kita belajar bersama. Pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa memohon pada Allah memudahkan kita di dalam proses belajar ini. Yuk kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita. Mengulang sedikit, mengingatkan kembali materi minggu yang lalu mengenai ASEAN, bahwa secara geografis ASEAN untuk bentuk wilayahnya ada terbagi di dalam beberapa bagian. Ada yang berupa semenanjung Indochina, ada yang berupa semenanjung Malaya. Mana saja wilayah semenanjung Indochina? Ini adalah wilayah semenanjung Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos, itu bagian dari semenanjung Indochina. Mana semenanjung Malaya? Semenanjung Malaya mencakup wilayah Thailand dan wilayah Myanmar. Lalu mana saja yang merupakan kepulauan atau yang bentuknya fragmented? Itu ada di sini wilayah Filipina dan ada wilayah Indonesia serta wilayah Singapura. Yuk kita lanjut kembali. Kita mengingat kembali yang kemarin. Mengingat 10 negara di ASEAN letak dan posisinya. Yuk kita kenali, wilayah yang merah ini adalah wilayah Indonesia. Wilayah yang biru ini adalah wilayah Malaysia. Kemudian wilayah yang kecil ini adalah wilayah Singapura. Kemudian wilayah yang kecil ini juga adalah wilayah Brunei Darussalam. Ini adalah wilayah Filipina. Ini wilayah Vietnam. Ini Laos. Ini Kamboja. Thailand, dan Myanmar. Nah, sudah paham kan posisi letak wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara? Anak-anakku semuanya, kita lanjut kembali. Pembahasan kita yang pertama akan membahas mengenai Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam, wilayahnya kita perhatikan pada peta ini. Brunei Darussalam secara batas wilayah, bagian utara adalah berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Batas sebelah selatan adalah berbatasan dengan Malaysia, tepatnya adalah Malaysia Timur atau Sarawak. Kemudian batas sebelah timur dan batas sebelah baratnya semuanya adalah Malaysia. Jadi batas wilayahnya yang berupa wilayah daratan adalah negara Malaysia dan batas lautnya adalah Laut Cina Selatan. Untuk wilayah bentang alam Brunei Darussalam, wilayah di daerah pesisir yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan ini adalah relatif datar atau wilayah ini berupa dataran rendah. Kemudian untuk daerah sisi barat yang berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia Timur, ini wilayahnya berkontur relief yang kasar atau wilayahnya berbukit. Dan di bagian sini terdapat sungai yang penting yang menjadi jalur transportasi air di Brunei Darussalam, yaitu ada sungai terpanjang di Brunei Darussalam yang disebut dengan Sungai Belait. Nah, sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air. Kemudian wilayah yang sempit ini memiliki sumber daya alam yang cukup banyak berupa minyak bumi dan gas alam. Adapun iklimnya adalah tropis. Demikian mengenai Brunei Darussalam. Kita lanjutkan kembali. Mari anak-anak, kita lanjut kembali. Lebih semangat ya, kita kenali Brunei Darussalam lebih dekat lagi. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan negara yang bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Ini adalah Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah. Ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sampai saat ini. Kemudian bahasa resmi dari Brunei Darussalam ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan juga bahasa Tiongkok. Lalu mata uang yang dipunyai Brunei Darussalam, mereka menggunakan mata uang adalah dolar Brunei Darussalam.
Baiklah, kita lanjut tentang penduduk Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk sangat sedikit sekali dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya tercatat adalah 437.479 jiwa saja yang tercatat pada tahun 2020 ini, dengan laju pertumbuhan penduduk hanya 1,9% per tahun. Ini jumlah penduduk yang sedikit ini sangat menguntungkan sekali bagi Brunei Darussalam, sehingga JNP negaranya itu sangat tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, apalagi kegiatan-kegiatan ekspornya yang sangat menopang pendapatan negara dari sektor migas ya. Dan ini adalah tentang sumber daya alam Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, bahwa sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam cair ini cukup banyak tersedia di Brunei Darussalam, dan ini menjadi komoditas ekspor utama penyokong dari devisa negara bagi Brunei Darussalam selain dari industri tekstil. Ini adalah kegiatan ekspor dari Brunei Darussalam. Kemudian untuk kegiatan impor, Brunei Darussalam juga melakukan kegiatan impor berupa mesin-mesin dan peralatan-peralatan transportasi dan juga bahan-bahan kimia. Ini yang diimpor dari negara lain. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjut kembali pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu Filipina. Yuk kita kenali lebih dekat Filipina. Filipina adalah sebuah negara fragmented atau negara yang berbentuk kepulauan. Ini ada Pulau Mindanao. Kemudian ini ada Pulau Luzon yang ada ibu kota negaranya yaitu Manila. Kemudian ada Pulau Palawan dan masih ada banyak pulau-pulau lainnya. Secara geografis, Filipina berbatasan langsung dengan batas sebelah timur ini adalah Samudra Pasifik. Batas sebelah utara adalah Samudra Pasifik. Lalu batas sebelah barat adalah Laut Cina Selatan. Dan batas sebelah selatan adalah di sini ada Laut Sulu dan ada Laut Sulawesi. Lalu secara bentang alam, bagaimana bentang alam dari Filipina? Filipina ini bentang alam sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Dan juga di bagian pesisirnya ini adalah merupakan daerah yang sempit dan landai. Sebagian besar wilayahnya semuanya demikian. Kemudian wilayah ini, titik tertingginya ada Gunung Apo di Pulau Mindanao. Ada Gunung Apo, Pulau Mindanao. Kemudian titik terendah di sini ada Palung Mindanao dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk Filipina ini adalah wilayah dengan iklim tropis dan juga wilayah iklim tropis dengan curah hujan tinggi pada masa musim penghujan, dan wilayah Filipina juga banyak terdapat bencana alam, sering terjadi bencana alam berupa badai topan atau yang disebut dengan angin siklon, kemudian juga sering terjadi tanah longsor dan juga gempa bumi serta tsunami karena memang wilayahnya dikelilingi lautan yang sangat luas dan berupa kepulauan-kepulauan yang kecil. Demikian mengenai Filipina. Filipina, ibu kota di Manila. Ini adalah kota Manila sebagai ibu kota negara Filipina. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dan kepala negara adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sama, yaitu seorang presiden. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Filipino atau yang dikenal dengan bahasa Tagalog. Kemudian ada bahasa Inggris dan juga bahasa Ilocano. Kemudian mata uang yang dimiliki oleh Filipina adalah peso. Data terakhir mengenai kependudukan yang ada di Filipina tercatat pada tahun 2020 jumlah penduduk Filipina adalah 109.581.078 jiwa berdasarkan data terakhir jumlah penduduk Filipina. Cukup banyak juga jumlah penduduk Filipina, hampir separuh dari penduduk Indonesia. Ini adalah sumber daya alam yang terdapat di Filipina.
Sumber daya alam yang terdapat di Filipina ini yang paling utama adalah dari serat Abaca. Ini yang disebut dengan serat Abaca atau serat Manila. Kemudian ada tebu, lalu karet, dan juga kelapa. Ini adalah sumber daya alam yang merupakan sumber daya alam utama di Filipina. Kemudian ini adalah sumber daya alam yang diperuntukkan bagi ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan. Adapun impor dari Filipina yang dilakukan impor terhadap mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Ini mengenai sumber daya alam yang terdapat di Filipina, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang lainnya sebetulnya, tetapi berburu ringkas sumber daya alam yang paling dominan yang berada di Filipina. Kita lanjut kembali, yang ketiga yaitu Indonesia, negara kita. Seperti pembahasan pada kelas 1 dulu sudah pernah kita bahas mengenai Indonesia secara astronomis dan geografis. Astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 94 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. 6% wilayah berada di belahan bumi utara dan 11% wilayahnya berada di belahan bumi selatan. Dan sebagian wilayahnya semuanya berada di belahan bumi timur jika dilihat dari bujurnya. Adapun wilayah di Indonesia itu terdapat 2 musim, yaitu ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, inilah angin yang menyebabkan datangnya musim kemarau di Indonesia adalah angin muson timur. Ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia datang dari benua Australia di sini berembus. Perhatikan arah panahnya. Ini adalah arah angin yang disebut dengan angin muson timur yang membawa pengaruh di Indonesia adalah musim kemarau. Periode ini terjadi pada bulan apa? Musim kemarau, yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Lanjut lagi, yaitu angin muson barat. Ini angin muson barat. Perhatikan arah mata anginnya, arah anginnya ini ya. Arah angin berembus dari Samudra Pasifik masuk ke wilayah Indonesia, ini yang disebut dengan angin muson barat. Ini biasanya membawa uap air dan di Indonesia membawa pengaruh musim penghujan dan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Bentang alam, bagaimana bentang alam Indonesia? Indonesia secara bentang alam merupakan bagian dari Ring of Fire atau jalur pegunungan vulkanik. Jalur pegunungan vulkanik dan secara geologis wilayahnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan Tengah. Nah, kita perhatikan seperti apa sih namanya Ring of Fire atau jalur pegunungan vulkanik. Adalah yang namanya jalur pegunungan vulkanik atau Ring of Fire dan Indonesia berada di jalur ini. Seluruh wilayah Indonesia berada di wilayah Pacific Ring of Fire atau jalur pegunungan vulkanik. Nah, inilah yang menyebabkan wilayah di Indonesia itu banyak terdapat gunung berapi dan tanahnya labil. Begitu, lanjut. Adalah letak geologis Indonesia. Geologis Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang disebut dengan dangkalan Sunda. Di bagian barat ini disebut dengan dangkalan Sunda yang mencakup laut-laut di perairan di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Ini adalah laut yang disebut dengan dangkalan Sunda. Kemudian di bagian tengah ini disebut dengan dangkalan tengah, meliputi Laut Sulawesi, kemudian Laut Flores. Kemudian di sini yang disebut dengan dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul di wilayah Indonesia
timur. Kenapa sih disebut sebagai dangkalan? Ini dangkalan ini disebut dangkal karena laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter kedalamannya. Demikian mengenai geologis Indonesia. Kita lanjut kembali yaitu penduduk Indonesia. Bagaimana penduduk Indonesia pada tahun 2020? Penduduk Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 273.523.615 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki adalah 137 juta lebih. Kemudian jumlah penduduk perempuan adalah 135 juta jiwa lebih. Maka perbandingannya adalah jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah 50,35% dan perempuannya 49,65%. Demikian mengenai penduduk Indonesia yang tercatat sampai dengan tahun 2000. Kita lanjut kembali, yaitu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang begitu melimpah. Ada sumber daya alam dari pertanian, ada sumber daya alam dari perkebunan, ada sumber daya alam dari hutan, ada sumber daya alam dari perairan berupa perikanan, ada sumber daya alam dari tambang, dan banyak sumber daya alam di Indonesia. Ini ada sawit, kemudian teh, padi, kemudian kayu, kopi, minyak bumi, dan juga dari hasil laut berupa ikan dan rumput laut. Ini sumber daya alam ini yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negeri dan juga untuk keperluan kepentingan ekspor. Dan inilah adalah kegiatan ekspor Indonesia sepanjang tahun 2019 ya. Data terakhir tahun 2019 tentang kegiatan ekspor Indonesia. Apa saja komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Nomor 1 di sini tercatat ada lemak dan minyak hewan atau nabati. Kemudian yang kedua ada mesin-mesin dan ada perlengkapan elektrik. Ini juga dilakukan ekspor ke negara lain. Kemudian kendaraan dan bagiannya. Lalu ada logam mulia. Terus juga ada pakaian dan juga ada aksesoris yang bukan rajutan ya. Kemudian ada dari tambang itu juga ada biji besi, ada abu logam. Kemudian ada perak, ada tembaga, dan ada barang-barang dari tembaga lainnya. Kemudian ada timah dan juga ada besi dan baja. Kemudian juga Indonesia melakukan ekspor kapal, perahu, kemudian dan perlengkapan-perlengkapan struktur terapung lainnya yang dilakukan ekspor ke negara-negara lainnya. Ini adalah kegiatan ekspor Indonesia sepanjang tahun 2019. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini mengenai identitas negara ASEAN. Kita sudah bahas Brunei Darussalam, kita sudah bahas Filipina, dan kita sudah bahas Indonesia. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kefahaman. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.